acara webinar kali ini ya. Untuk teman-teman semua, dimohon untuk di on cam ya, di open kamera. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Merdeka. Selamat siang semuanya. Apa kabarnya nih? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Perkenalkan, nama saya Latifa Aulia Hairi. Saya sebagai moderator acara webinar pada siang kali ini. Sebelum memulai acara webinar pada kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman semua tahu nggak sih kalau hari ini adalah Hari Kesehatan Mental Sedunia? Dan pas banget nggak sih sama acara webinar kita kali ini yang bertema menjaga kesehatan mental mahasiswa di tengah pandemi. Nah, kali ini kita juga mengundang pemateri yang sangat luar biasa, Ibu Puji Astuti. Selamat siang, Ibu. Selamat siang semuanya. Sehat-sehat ya. Ya, bisa minta tolong. Nah, di sini saya akan membacakan kurikulum vitanya Ibu Puji Astuti. Nah, Ibu Puji Astuti ini lahir di Sumeneb tanggal 7 April 1990. Pendidikan terakhir beliau S2 Profesi Psikologi di Universitas Airlangga Surabaya, dan kualifikasi kompetisi profesionalnya udah banyak banget, ada psikologi sampai trainer, pelatihan asesor, pelatihan asesor juga, ada asesor, trainer, terus pengalaman kerjanya juga sangat banyak sekali, dan terakhir beliau bisa ke bawah lagi. Ya. Beliau merupakan terakhir kali beliau merupakan pemateri talkshow kesehatan mental P3 Al-Hikmah Al-Fatimiyah Malang, dan pengalaman organisasinya juga sangat banyak. Terakhir beliau menjadi kepala laboratorium psikodiagnostik psikologi Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Malang. Nah, kalian pasti nggak sabar banget dengerin materi yang sangat luar biasa dari pemateri yang luar biasa pula. Kepada Ibu Fuji, dipersilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Salam ya, mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat ya, fisik dan psikologis. Kalau sehat fisik itu ya alhamdulillah, ini kan kalau Malang sekarang lagi agak dingin mungkin ya. Jadi kalau secara fisik kurang sehat, mudah-mudahan psikologisnya sehat ya. Saya ucapkan selamat Hari Kesehatan Mental. Mudah-mudahan teman-teman yang di sini semuanya sehat mentalnya, sehat hatinya, walaupun dalam kondisi yang mungkin tidak baik-baik saja. Baik teman-teman sekalian, salam kenal. Saya pertama kali ini kalau di peternakan, biasanya saya di FK karena bersinggungan dengan psikologi, beberapa kali juga di ekonomi. Nah, ini pertama kalinya di peternakan. Saya membayangkan kalau anak peternakan itu pasti sehat mental karena mereka itu orang hewan aja disayang gitu ya. Apalagi manusia gitu kan. Nah, saya ngebayangkan mereka atau teman-teman di peternakan ini insya Allah semuanya sehat mental. Karena ternyata salah satu, ya ini baru ingat saya, salah satu cara meningkatkan kesehatan mental itu dengan cara
memelihara hewan kesayangan. Nah, itu juga bisa meningkatkan kesehatan mental. Ada penelitiannya itu, teman saya kebetulan pernah meneliti tentang itu. Baik, kita mungkin akan memulai dari apa sih itu sehat mental gitu ya, karena setiap tahunnya pasti akan diperingati dengan ada Hari Kesehatan Mental gitu dunia lagi ya. Apalagi di tengah kondisi kita saat ini, di tengah pandemi, semuanya memang serba sulit ya. Ada banyak hal ini tadi juga saya dihubungi dari wartawan itu Radar Malang, ternyata angka bunuh diri itu banyak sekali gitu terjadi, semakin kesini semakin banyak gitu, padahal akses informasi, akses teknologi, psikolog juga semakin bertambah, tapi ternyata masih juga ada banyak orang-orang yang masih mengalami kondisi mental yang illness atau sakit secara mental gitu ya. Kalau dulu kita mungkin melihat kesehatan mental itu ngebayangin yang ada di RSC gitu ya, yang udah nggak inget nyata apa udah berhalusinasi, baru kita ngebayangin kesehatan mental. Tapi semakin ke sini orang-orang sudah menyadari, apalagi sudah banyak situs atau media sosial yang menjelaskan mengenai apa itu kesehatan mental. Baik, selanjutnya mungkin slide-nya dilanjutkan. Saya di situ mengambil satu pengertian gitu ya. Di slide ke berapa gitu kalau nggak salah, slide ke selanjutnya. Nah, ini kalau di WHO itu, jadi orang yang dikatakan sebagai sehat mental itu adalah orang yang dapat sadar ya, menyadari, jadi awareness, kesadaran. Sadar itu adalah yang pertama dulu. Apa sih yang disadari gitu ya, kalau kita orang ngomong sehat itu, kita sadar bahwa kita itu punya kemampuan dalam diri kita. Apapun bentuknya kita, siapapun bentuknya kita, bagaimanapun keadaannya, ketika seseorang itu mampu menyadari bahwa dia memiliki kemampuan dalam dirinya, ya itu salah satu indikator bahwa dia sehat secara mental. Yang kedua, dengan kemampuan itu, ia mampu untuk mengatasi tekanan. Tekanan itu apa sih kalau kita lihat di dunia mahasiswa gitu ya, entah kalau di peternakan, kalau mahasiswa saya kan karena dia belajar psikologi, kemudian daring gitu, ngeluh banyak tugas, kemudian belum lagi mereka yang tinggal di daerah yang agak jauh dari sinyal, itu sinyal suka ngadat gitu ya, ngabisin kuota gitu. Belum lagi masalah-masalah lain karena tidak bisa memahami pelajaran gitu, terus harus berbagi ketika di rumah. Biasanya kalau di kosan terserah dia mau hidup kayak gimana, giliran di rumah nggak bisa dia seperti itu. Nah, itu juga bisa menjadi tekanan, atau kalau dalam bahasa psikologisnya itu jadi stresor, tekanan. Nah, ketika seseorang itu dia mampu menghadapi atau mengatasi tekanan-tekanan itu, dia juga bisa dikatakan sebagai orang yang sehat mental. Yang selanjutnya, dapat bekerja secara produktif. Nah, kalau mahasiswa kerjaannya apa? Ya mengerjakan tugas, ya berorganisasi, ya berkarya, yang itu berimbas ya pada dirinya kemudian memberikan kontribusi entah pada lingkungan sekitarnya ya, memberikan apa manfaat pada dirinya sendiri setidaknya dan juga bagi teman-temannya. Itu kalau kita ngomong apa sih definisi apa sih yang dikatakan orang sehat secara mental itu, kalau katanya WHO seperti itu. Ya, saya lanjutkan di slide berikutnya. Nah, tandanya nih, ini saya jabarkan lebih aplikatif gitu ya, karena saya di sini tidak sedang mengajar anak mahasiswa psikologi, jadi saya langsung apa sih bentuk secara realnya? Yang pertama, kalau kita itu sudah berfungsi secara sosial, bisa gibah bareng, gojlokan bareng, ceng-cengan, bisa mikir untuk ikut demo kemarin ya, tapi tanpa terpancing gitu ya. Nah, itu namanya berfungsi secara sosial. Jadi kita itu masih mau bercerita dengan teman-teman, masih mau apa ya, tertarik untuk misalnya berkomunikasi dengan orang lain, tertarik dengan lawan jenis, tertarik. Jadi hubungan sosialnya masih aman gitu. Jadi kalau Anda masih sanggup gibah, itu ya artinya masih berfungsi secara
secara sosial gitu. Yang kedua, berfungsi secara intelektual, bukan yang arahnya IQ-nya berapa ya, bukan. Tapi berfungsi secara intelektual itu maksudnya dia mampu berpikir. Oh, saya ini sekarang ada tugas kuliah, misalnya mata kuliah A. Nah, untuk menyelesaikan mata kuliah A ini, saya perlu membaca jurnal atau review jurnal tentang ini nih. Nah, dari jurnal itu kan berfungsi secara intelektual. Atau, saya masih mampu berpikir jernih, walaupun kondisinya pandemi, saya nggak nyalahin diri saya nggak nyalahin kemudian orang-orang di sekitar saya, sehingga ini gara-garanya dosennya ngejelasin yang nggak jelas, jadi saya bingung kan, nggak tahu harus gimana. Misalnya seperti itu kan, secara intelektual itu ada, secara kognisi itu ada kesalahan dalam berpikir ya. Atau ini kayaknya gara-gara saya bodoh nih. Padahal kita cuma nggak tahu di satu mata kuliah, tuh kayaknya aku udah bodoh banget, udah nggak berguna banget nih jadi orang. Nah, itu namanya tidak berfungsi secara intelektual. Kalau kita masih mampu, oke, aku memang kesulitan, ya wajar kita sulit karena kan pembelajarannya daring. Nah, berarti kan dia masih bisa berpikir secara jernih gitu, secara realistis. Nah, itu namanya berfungsi secara intelektual. Berfungsi secara spiritual. Nah, masih bisa ibadah gitu ya, apapun agamanya. Jadi spiritualnya masih terjaga dengan baik, masih mengingat Tuhan dalam kondisi seperti apapun. Nah, yang keempat adalah secara emosional. Dia mampu mengenali, oh sekarang nih aku lagi jengkel. Oh, kalau jengkel ya udah wajar kalau aku cemberut. Oh, sekarang aku lagi marah. Oh, sekarang aku lagi happy. Oh, sekarang aku lagi jatuh cinta. Jangan sampai ketika jatuh cinta malah murung. Itu kan kebalik. Ketika dia jengkel malah tertawa, atau ketika dia sedih malah tertawa. Nah, itu namanya fungsi emosinya tidak berfungsi dengan baik. Karena apa? Dengan stimulasi yang harusnya dia bahagia malah sedih, yang harusnya sedih malah bahagia. Nah, itu adalah tanda-tanda realnya kalau dalam kehidupan sehari-hari kita masih berada dalam kondisi sehat mental. Setidaknya 4 ini berfungsi dengan baik. Oke, lanjut. Nah, kenapa nih orang nggak sehat mental gitu ya? Ada beberapa hal yang saya simpulkan dari berbagai macam, karena kalau kita ngomong, kalau di psikologi itu ada namanya mata kuliah psikologi klinis, ada psikologi abnormal, itu 1 semester sendiri dipelajari. Nah, dari ringkasan itu saya ringkas menjadi 3 hal. Yang pertama, ada luka batin yang belum selesai di masa lalu, kemudian muncul hari ini lagi karena ada pandemi. Waktu dulu, sebelum-sebelumnya mungkin nggak muncul luka batinnya, tapi karena sekarang tekanannya banyak, tugasnya banyak, itu menjadi pencetus sehingga luka batin di masa lalu kita, apa sih luka batin itu? Traumatis. Ada kejadian yang tidak menyenangkan di masa lalu kita, yang itu belum selesai, nah itu terbawa sampai saat ini. Dulu kemarin-kemarin tuh nggak kerasa karena tekanannya nggak banyak, tapi karena banyak tekanan dalam kuliah, ada masalah dengan orang tua, ada masalah dengan pacar, ada masalah dengan teman, ada masalah dengan dosen, dan lain sebagainya, yang itu kemudian masalah-masalah saat itu sebagai pencetusnya, sehingga muncullah kembali luka yang di masa lalu itu menjadikan kita tidak sehat mental. Yang kedua, berada di lingkungan yang tidak tepat. Nah, misalnya di lingkungannya itu stres semuanya, ngamuan aja semuanya di situ, sehingga kita yang setiap hari melihat, mendengar itu juga bisa terpapar orang-orang yang tidak sehat itu. Kemudian yang ketiga, kesalahan dalam berpikir atau distorsi kognitif atau irrational belief. Ada pikiran-pikiran tidak rasional dalam diri kita. Yang tadi saya contohkan itu, gara-gara satu mata kuliah misalnya nggak lulus, waduh kayaknya hidup saya bakal gagal nih, bahwa saya tuh kehidupannya sudah tidak bisa lagi jadi orang yang baik. Wah, gara-gara pandemi ini kayaknya masa depan saya sudah hancur nih. Nah, itu kan ada distorsi, ada kesalahan dalam berpikir gitu. Dan merasa tidak diterima oleh lingkungan. Saya kalau dalam psikologi itu ada namanya unconditionally positive regard. Jadi kenapa orang itu tidak sehat secara mental? Karena dia merasa bahwa lingkungan itu menerima dia itu kalau dia cantik, kalau dia seksi, kalau dia pinter, kalau dia ganteng, kalau dia populer, kalau dia kaya.
Nah, kondisi-kondisi seperti ini membuat orang itu mengharuskan dirinya. Saya harus pinter, saya harus cakep, saya harus seksi, saya harus cantik, saya harus kurus, saya harus lalalala, dan lain sebagainya. Kondisi-kondisi seperti itulah yang kemudian menjadikan orang itu tidak sehat secara mental. Karena apa? Karena dia tidak diterima tanpa syarat. Maka kalau menghadapi orang-orang kayak gini ini, maka kita semua yang ada di lingkungan harus unconditionally menerima mereka tanpa syarat. Gitu. Oke, lanjut. Dampaknya pandemi. Nah, ya, kita memang tidak bisa menafikan bahwa pandemi ini berdampak luar biasa. Kalau pada mahasiswa, kebiasaan berubah. Dulu kuliah kita bisa belajar, misalnya ada satu teman tidak paham materi, kita ke kontrakannya atau kita kerjain bareng di kafe, kemudian kita belajar sambil guyon-guyon. Sekarang itu tidak bisa kita lakukan, gitu ya. Ada rasa cemas, ada rasa khawatir bagi teman-teman yang mungkin nilai itu penting bagi dia. Duh, jangan-jangan karena aku nggak paham nanti nilainya nggak bagus, malah harusnya yang IP-nya sekian sudah merosot jadi sekian gitu. Ada rasa marah. Kok bisa sih kondisi kayak gini, ini gimana sih gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Malah malas, bingung, tugas yang mana yang mau dikerjain dulu, mau kayak gimana, gabut, tapi juga nggak selesai tugasnya, tapi juga nggak bisa pergi kemana-mana, tidak menikmati kegabutan itu. Kemudian bertanya-tanya, kapan pandemi ini berakhir, kapan kondisi ini akan berakhir, dan tidak ada kepastian. Semuanya serba sulit, secara sosial, ekonomi, semuanya ya, banyak hal yang terjadi. Ini adalah dampak yang harus kita sadari bahwa kita berada di kondisi seperti ini. Lanjut, sehingga memunculkan perilaku, di slide berikutnya, perilaku yang muncul apa? Males, nggak punya ide. Padahal salah satu indikator sehat mental tadi adalah produktif. Nah, kalau nggak punya ide, gimana kita mau produktif gitu ya? Kemudian terpaku pada satu hal, entah itu kemarahan, kejengkelan, kebosanan, kelelahan, bosan, merasa tidak berguna, aduh apa sih hidup ini kayak gini-gini aja gitu misalnya, jenuh dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Ini saya survei kemarin di awal pandemi, saya melakukan riset, kemudian di bulan Oktober kemarin saya juga melakukan riset lagi. Ini sampai dengan tanggal 9 kemarin ya. Respondennya ini mahasiswa, ternyata mereka itu memiliki 3 masalah yang besar ini di kondisi pandemi saat ini. Yang paling banyak itu adalah masalah dengan keluarga. Yang kedua setelah masalah keluarga adalah masalah kaitannya dengan teman atau pacar. Yang ketiga adalah kuliah dan kampus. Ini adalah 3 masalah utama mahasiswa saat ini. Yang saya survei dari tanggal 3 sampai dengan 9 Oktober gitu ya. Artinya apa? Bahwa memang kita belum lepas dari problem itu gitu ya. Karena kita belum lepas dari problem itu, harus ada upaya-upaya yang harus dilakukan agar kita setidaknya mampu menjaga kondisi kesehatan mental kita. Kita nggak bisa lari dari masalah, kabur, nggak bisa. Atau kita juga nggak bisa menentukan besok tuh saya akan ketemu dengan siapa, besok tuh akan terjadi apa, lusa akan bagaimana, kita nggak bisa mengatur itu. Ya, kita memang nggak bisa, misalnya anggaplah satu perkuliahan daring, kita kan nggak bisa merubah itu, atau kondisi keluarga misalnya yang ada yang di keluarga itu yang toksik, kita nggak bisa pergi dari kehidupan mereka atau tidak mengakui mereka sebagai keluarga, nggak bisa kita melakukan itu. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menyikapi hal itu. Nah, cara bersikapnya seperti apa? Oke, selanjutnya lanjut. Nah, ini kalau kita itu masalah yang sering muncul ya, akibat dari problem yang 3 itu, biasanya cemas dan stres. Ya, walaupun ada yang ke arah bunuh diri ada, tapi yang paling banyak adalah kecemas dan stres. Oke. Cemas dan stres itu sesuatu hal yang pasti dan wajar terjadi dalam kehidupan manusia. Tapi, hal ini perlu digarisbawahi, kapan sih harus mulai ditangani cemas itu? Kapan sih harus waspada bahwa stres ini sudah bisa merusak diri kita? Cemas dan stres itu harus ada dalam diri kita. Contohnya, kalau kita misalnya nggak pernah merasa cemas, kalau nanti tugas saya nggak selesai, bahkan nilai saya jadi
drop dong, turun dong. Kalau nanti saya nggak ngerjakan program kerja saya, nanti nggak enak sama teman-teman saya. Itu kecemasan yang memicu motivasi kita untuk lebih produktif. Nah, kapan sih cemas dan khawatir itu perlu ditangani? Satu, ketika mengganggu fungsi emosi dan sosial. Jadi kayak karena kecemasan itu tadi ya, kita itu terganggu emosinya, sosialnya, dan pola pikirnya. Maksudnya terganggu apa? Gara-gara kecemasan itu, gara-gara ketidaknyamanan itu kita jadi sering uring-uringan. Suka jengkel sendiri, kemudian kita menarik diri dari lingkungan sosial atau senggol bacok gitu ya. Ketemu orang langsung kayak kudu marah aja, ngamuk aja, jadi denger orang ngomong aja rasanya kita udah kayak pakai bertanduk gitu. Nah, itu kan kita terganggu secara emosi, secara sosial juga seperti itu. Pola pikir juga. Duh, apa sih hidup ini gini-gini aja, udah mending nggak usah. Nah, itu pola pikir kita terganggu. Karena fungsi emosi sosial dan pola pikir terganggu, diri kita juga merasa nggak nyaman. Tidur mulai kacau jam tidurnya, makan jadi nggak teratur kayak gitu ya. Kemudian juga nggak bisa mikir, aduh kok gini ya, kok aku kayak ada yang berubah ya, aku yang dulu kayaknya nggak seperti ini sih gitu. Karena kita seperti itu, kita suka uring-uringan, suka emosi nggak jelas, orang lain yang di sekitar kita jadi terganggu juga. Ini anak kenapa ya, biasanya suka senyum, cantik, kayak gitu, tiba-tiba senggol bacok gitu sama orang, rapat apa dikit, langsung emosi gitu ya, meledak-ledak gitu. Jadi orang lain jadi terganggu. Tidak logis. Kemudian sudah disertai dengan gejala fisik yang awalnya nggak punya penyakit lambung, tiba-tiba asam lambungnya naik. Yang awalnya nggak punya migrain, tiba-tiba suka migrain. Terus kemudian kalau bangun tidur itu mau tidur berjam-jam berhari-hari masih aja pegel-pegel. Biasanya cirinya tuh pegel di bagian punggung sini tuh. Nah, itu adalah salah satu gejala fisik bahwa kita tuh tidak sedang baik-baik aja. Mau tidur 10 jam, 12 jam masih aja capek, ngantuk, pegel rasanya. Nah, dan ini berlangsung dalam waktu dalam jangka waktu tertentu. Biasanya setidaknya minimal 2 minggu, 3 bulan, atau 6 bulan. Kalau 3 bulan terus-menerus seperti ini, Anda benar-benar perlu waspada. Oke, lanjut. Nah, ketika kita sudah aware, sudah paham kondisi seperti itu, maka yang pertama, kita ada namanya tekniknya itu mindful. Yang pertama yaitu menyadari sepenuhnya. Apa sih yang bikin kita cemas? Yang bikin kita nggak nyaman tuh apa? Apakah metode pembelajaran yang membosankan? Apakah teman-teman saya yang jengkelin? Apakah karena saya nggak mampu nguasain materinya? Apakah tugas-tugas yang banyak? Apa yang membuat kita cemas? Apa yang membuat kita tidak nyaman? Itu harus kita tahu dulu, sadari, oh ternyata yang bikin saya cemas itu karena tugas yang banyak. Terus ditanya lagi, kenapa kita cemas? Oh, saya cemas itu karena takut nilainya jelek, takut tidak bisa memberikan yang terbaik gitu ya. Nah, itu harus disadari gitu. Terus harus tahu juga reaksi tubuh saya dengan kondisi yang tidak nyaman itu apa ya? Apakah kemudian saya jadi pegel-pegel? Apakah saya jadi ngamuan? Apakah saya jadi kayak suka menyendiri? Apakah saya suka jadi ngegame aja pagi, siang, sore, malam gitu ya? Apa reaksinya kita gitu? Ya, menyadari sepenuhnya apa yang harus dilakukan dalam kondisi seperti itu. Mindfulness itu gampangannya begini. Kalau teman-teman sekarang sedang berada di satu ruangan, coba teman-teman hirup aroma apa di situ, ya. Kemudian coba juga dirasakan tekstur apa yang kerasa di tangan kita dan di sekeliling kita, ya. Gampangnya itu biar kita kembali ke dalam kondisi normal itu kita bisa pejamkan mata, fungsikan mana yang kita fungsikan. Misalnya telinga nih, saya mau mindful ke yang pendengaran. Saya tutup mata saya dengarkan ada suara apa aja. Oh, ternyata ada bunyi rintik hujan. Fokus pada bunyi rintik hujan. Itu adalah salah satu tekniknya mindfulness. Jadi kalau teman-teman rasanya lelah, capek, udah emosian, coba lakukan itu. Oke, lanjut. Oke. Nah, ini sebenarnya kalau tipikal orang yang saintis ya, yang harus menyelesaikan masalah step by step ya. Kalau tadi kan gambaran umumnya, jadi pertama ya dikenali kecemasannya, sama seperti tadi, memilah
Ini cemas ini bener beneran yang harus dicemaskan atau kita buat-buat aja. Kadang tuh kita buat-buat sendiri itu cemasnya. Ini misalnya ya, tuh kayaknya dia tuh udah gara-gara misalnya saya kasih satu contoh. Saya WA pasangan saya, tiba-tiba nggak dibales. Terus kita langsung cemas, jangan-jangan dia udah nggak cinta lagi sama saya, jangan-jangan dia udah ada orang lain lagi di luar sana yang lebih baik, lebih ini. Coba deh, itu dipilah itu logis apa enggak gitu. Masa hanya gara-gara tidak dibales satu kali, kemudian kita mengambil kesimpulan bahwa dia selingkuh lah, bahwa dia sama orang lain, itu namanya kecemasan tidak logis. Jadi kita harus pilih mana yang logis, mana yang tidak. Dan yang ketiga, kalau sudah selesai kita memilah-milah kecemasan yang logis dan tidak logis, sadari dan selesaikan. Oke, lanjut. Di dalam kondisi pandemi, yang perlu, jadi kalau saya melakukan terapi dalam psikologis itu, untuk menyelesaikan satu masalah orang, yang pertama kali ya harus dilakukan adalah awareness, menyadari bahwa kita memang berada dalam kondisi pandemi. Kita nggak bisa menyangkal, kita nggak bisa kabur. Kalau kecuali mungkin kalau keluar angkasa itu beda lagi, tapi kan itu tidak logis. Dan yang kedua, teman-teman juga perlu sadar bahwa Anda tidak sendirian. Semua orang itu mengalami, semua mahasiswa itu mengalami hal yang sama. Mereka juga berada di tengah pandemi. Sadari juga bahwa Anda memiliki reaksi apa di dalam diri Anda. Apakah Anda cemas, Anda malas, atau takut? Dan bahwa semuanya akan berjalan apapun yang terjadi. Maksudnya apa? Mau Anda sebel, mau Anda jengkel, mau Anda marah, mau Anda nggak suka, hari itu tetap akan berjalan dan berlanjut, kuliah akan tetap daring, pandemi tetap ada. Gitu mau kita jengkelnya kayak apa gitu ya. Maka yang perlu dilakukan karena kita tidak bisa menyangkal itu semuanya akan berjalan, mau kita jengkel, mau kita marah, maka marilah melebur dan menyatu dengan perubahan ya. Oke, lanjut. Kalau masih belum mampu melebur, maka rubah pola pikirnya. Masih ada banyak hal yang bisa kita lakukan ya dalam kondisi seperti ini. Sudahi meratapi diri. Meratapi diri itu hanya membuat kita semakin sakit dan sengsara. Selesaikan penyesalan. Penyesalan itu juga nggak ada gunanya ya. Karena akan merusak sistem imun psikologis kita. Berikan batasan pada diri, sampai kapan saya terlena di kondisi seperti ini, kapan saya harus bangkit. Kalau misalnya nih, saya contohin Anda pernah patah hati, Anda tuh, oke, kamu boleh sedih, tapi kamu mau sedih seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun, itu pilihan, batasi. Ya. Dan ada banyak media yang bisa dilakukan untuk kita beraktualisasi diri. Lanjut. Tetap jaga hubungan sosial ya, karena manusia itu adalah makhluk sosial walaupun kita ada social distancing. Kalau saya lebih setuju dengan fisikal, sebenarnya fisikal ya. Jadi kalau sosial itu kayaknya gimana gitu, tapi kalau fisik yang berjarak itu oke. Tapi kalau sosial yang berjarak itu kayaknya nggak mungkin untuk makhluk sosial, karena itu salah satu cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan sistem imun psikologis kita. Berdiskusi dengan teman, mulai berkolaborasi, baca referensi sesuai dengan passion Anda. Lakukan mulai dari hal yang kecil, apa yang menjadi passion Anda itu. Anda punya hobi apa, lakukan itu. Buat work plan ya, Anda tetap harus punya jadwal kuliah ya, tetap Anda harus punya jadwal seperti biasanya, misalnya kuliah dari jam berapa sampai jam berapa, kapan waktu pegang HP untuk mainnya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, jangan lupa apresiasi diri. Kita itu mudah
apa namanya apa ya, mengapresiasi orang lain. Kita tuh mudah memuji orang lain, tapi kadang tuh suka lupa memuji diri sendiri gitu. Kayak, ih, gila nih sih. Kayak pernah tuh, pernah nggak sih, saya pernah ada klien, saya tanya, pernah nggak kamu muji diri sendiri? Ih, gila nih Bu, ngapain diri sendiri dipuji-puji kayak orang narsis? Padahal enggak. Kasian banget loh, misalnya dia tuh disiksa gitu, suruh mikir 24 jam gitu ya diri Anda, tapi nggak pernah diapresiasi gitu. Giliran orang lain baik sekali aja Anda langsung apresiasi segila-gilanya gitu. Nah, padahal penting untuk kita mengapresiasi apapun, sedikit sekecil apapun perubahan dalam diri kita. Oke, terus. Nah, ini sebenarnya sebuah penguatan ya. Jadi mungkin bagi Anda yang sedang memiliki masalah, saya umpamakan sebagai siang dan malam. Nanti malam itu akan gelap, besok itu akan pagi. Jadi segelap apapun kehidupan kita, setidak nyaman apapun kondisi kita, bahwa besok itu pasti akan ada sesuatu harapan yang bisa mencerahkan, yang bisa meluruskan dan mengarahkan apa-apa yang menjadi masalah kita. Ya. Kemudian selanjutnya, nah, ini yang diposting sama teman-teman di lab, karena kebetulan saya di lab ya. Keberhasilan tertinggi dalam hidup adalah ketika kita mampu menyelesaikan setiap apapun masalah dalam hidup kita. Gitu. Oke, mungkin masih ada terakhir, selamat Hari Kesehatan Mental. Semoga hari ini bukan sekedar peringatan, tapi juga penyembuhan bagi kita semua. Terima kasih. Mungkin itu paparan dari saya. Silahkan kalau mau dilanjutkan dengan diskusi. Ya, terima kasih banyak Ibu Fuji atas materi yang sangat luar biasa ini. Mungkin sekarang kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab ya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand terlebih dahulu. Nanti bisa saya pilih. Teman-teman, monggo. Oke. Untuk Saudara Davis, silakan. Ya. Terima kasih. Saya ingin bertanya, ketika ada suatu teman kita yang kita kenal memiliki gejala-gejala tersebut, maka hal apa yang bisa kita lakukan untuk merasa bahwa dia agar lebih baik ke depannya seperti itu, Bu? Terima kasih. Oke. Silakan Ibu Fuji, bisa langsung dijawab. Oke, nah, kalau misalnya teman kita atau ada orang di sekitar kita yang memiliki gejala-gejala tersebut gitu ya, yang pertama yang harus kita tunjukkan, bukan hanya diomongin ya, kadang tuh aku lo care sama kamu nggak, tapi tunjukkan ke dia bahwa Anda itu care dengan dia. Salah satunya adalah, mungkin kalau laki-laki mungkin lebih, kalau perempuan itu lebih mudah deh kayaknya. Perempuan itu disentil dikit, kamu ada apa? Cerita dong. Udah langsung bisa cerita banyak. Tapi kalau pada laki-laki itu pendekatannya bisa berbeda. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah ajak. Kalau laki-laki ajak ke tempat di mana dia biasa nyaman berada di situ. Kalau misalnya dia suka ke gunung, ajak ke gunung. Tapi kalau kondisinya kayak gini kan nggak mungkin ya. Nah, bisa ditanya, kamu mau cerita kah sama aku? Kok kayaknya kamu dari kemarin tak lihat itu kondisinya gini-gini. Jadi tunjukkan kekairannya. Jika responnya dia itu, ih apa sih? Kadang kan ada orang yang nggak mau orang lain tuh masuk ke kehidupannya dia. Nah, kalau dia blocking, kalau dia nggak mau ada orang lain tuh masuk ke kehidupannya dia, maka yang bisa kita lakukan adalah tetap memberikan support dengan setidaknya selalu ngajak dia ngobrol. Ya, karena ketika orang itu ada masalah, kadang itu dia tuh hanya pengen bahwa ada orang yang ada di sampingnya dia. Jadi tetap ajak dia ngobrol, tetap ajak dia komunikasi. Yang ketiga, ketika dia ngilang, misalnya nggak ngebales, tetap aja ditunjukkan kekairan kita. Nah, kalau dia bisa diajak ngobrol tuh lebih baik. Kamu ada apa, bro? Misalnya, kok kayaknya tak lihat dia dari kemarin kamu suntuk gitu.
Kalau mau cerita boleh loh, atau kalau mau diajak main boleh loh gitu. Jadi tunjukkan bahwa kita care. Ketika dia bercerita dengan kita, perlu kita sadari dua hal. Ada orang itu bercerita tuh cuma pengen didengerin, gak dinasehatin. Maka jadilah pendengar yang baik. Jadi nggak usah dinasehatin dulu, dengerin aja dia mau ngomong apa aja. Oh iya. Walaupun itu kayak misalnya bertentangan dengan nilai-nilai kita, contohnya ini ya, contoh ya, salah satu contoh. Saya tuh pernah ada klien, dia tuh izin karena mungkin saya kondisinya berjilbab gitu ya, saya buka prakteknya itu di UIN gitu, terus dia bilang, Bu boleh nggak saya misuh gitu pada saat di tengah-tengah sesi gitu. Ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Apakah ibu tidak melihat saya sebagai orang yang tidak bermoral? Siapa saya yang bisa menilai kebaikan dan ketidakbaikan? Tidak. Tugasnya untuk menilai baik tidak baik itu Tuhan, bukan saya. Oh gitu ya. Jadi silahkan, kamu mau ngomong apa aja, bahkan itu hal-hal yang sepertinya amoral atau tabu untuk diomongin, jika memang dia mau ngomong ya udah, nggak masalah. Terima dia dengan tanpa syarat. Tunjukkan pada dia bahwa apapun bentuknya kamu, siapapun kamu, bagaimanapun masalah kamu, saya ini adalah tetap teman yang akan ada buat kamu. Gitu ya. Jadi tunjukkan itu dulu. Jadi daripada menjadi penasehat yang baik, jadilah pendengar yang baik. Itu kuncinya. Oke, baik. Terima kasih Bu Fuji. Mungkin dari Saudara Davis ada tanggapan? Bagaimana kalau semisal teman itu tetap memblok terus, tidak mau bercerita, namun dia kayak apa ya, udah terlihat punya tekanan, punya masalah seperti itu, Bu. Seperti apa yang harus kita lakukan kalau teman itu tetap memblok terus seperti itu? Ajakin olahraga mau nggak? Kira-kira? Jogging? Futsalan? Mungkin mau. Nah, itu aja. Jadi masuknya itu di situ. Jadi karena laki-laki itu nggak suka yang menye-menye kayak perempuan gitu kan. Kalau perempuan itu kayak, ayo kamu ada apa itu, dia mau curhat. Tapi kalau laki itu memang kadang kalau nggak bener-bener dia tuh dari dirinya, ajakin dia futsal, ajakin dia jogging. Olahraga itu cara mengkatarsiskan stres itu cukup efektif. Ajak futsalan, ajak apa, yang lebih ke kegiatan fisik gitu. Boleh. Nanti lama-lama ketika dia sudah merasa nggak kuat, dia pasti akan cari kamu. Ya, orang yang selalu ada di sampingnya dia. Saya gampang, laki-laki itu sebenarnya orang yang mudah untuk ditaklukkan juga sih. Ini bagi para perempuan ya. Jadilah pendengar, jadilah orang yang mau dia ngomong apa, ya penting temeni aja. Nanti lama-lama dia akan luluh dan cerita dengan sendirinya. Gitu aja. Dia hanya dia hanya butuh waktu untuk membuka dirinya. Karena kan kalau kita lihat karakternya laki-laki itu dididiknya di Indonesia, di kita nih, nggak boleh nangis, nggak boleh lemah, harus strong, kuat menghadapi hujan, badai, tekanan apapun. Padahal kan dia manusia kan. Itu loh, yang tadi laki-laki nggak boleh lemah, nggak boleh cengeng, nggak boleh ini nih, yang menjadi tamengnya dia kenapa dia ngeblocking. Ya, maka cari cara yang ke laki-lakian, ajak futsal, ajak kalau dia misalnya punya ada olahraga lain yang itu sifatnya fisik, yang dia benar-benar nguras energi fisik, itu lakukan ke arah sana. Nah, setelah dia habis main futsal tuh, leleh tuh, bro, kok kayaknya kamu kelihatan kusut gitu, nggak pengen cerita tah? Kalau enggak, ya udah, nggak apa-apa, biarin aja gitu. Itu seperti itu. Jadi pendekatannya pakai gaya laki-laki gitu. Gitu ya, Davis ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Lakukan aja, nanti kamu ajakin main aja, nanti kamu akan nemu kok celahnya kemana gitu. Mungkin dari Saudara Davis masih ada tanggapan lagi? Sudah cukup. Terima kasih untuk jawabannya. Sudah sangat menjawab, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Oke, mungkin sekarang bisa lanjut ke pertanyaan kedua.
Mungkin dari Saudara Muhammad Anugrah Ramadan, persilakan. Baik, terima kasih saudari moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Rama, Bu, dari Fakultas Peternakan. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara kita menghadapi bullying, Bu? Terkadang kita lagi bercanda, ternyata percandaan kita itu terlampau melewati batas. Jadi merasa yang teman-teman kita candain itu terasa dibully. Tapi pada saat kondisi itu masih fan-fan aja, tertawa di belakang itu kalau sudah bercanda, kemudian dia merasa nggak enak hati, terasa terbully. Itu bagaimana cara kita mengatasi bully terhadap sama kawan seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Rama atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab, Ibu Fuji. Oke, baik ya. Ya memang ya kalau dalam organisasi kadang ya teman-teman itu kan atau karena kita udah ngerasa setongkrongan gitu ya. Jadi kadang tuh bahasanya rada-rada nggak ada akhlak gitu mungkin ya. Padahal kita sebenarnya bercanda gitu ya. Atau tapi karena bagi saya misalnya ya ada pasti itu ada dalam entah itu setongkrongan atau segeng atau seorganisasi itu kan ada yang rada kadang tuh dia tertawanya terlambat banget, terus kita bilang lemot banget sih gitu, padahal kan kita bercanda nih ya, bercanda konteksnya gitu ya, ada tuh yang suka begitu. Kalau ini dalam sebuah organisasi, dalam sebuah pertemanan yang intens gitu, alangkah lebih baiknya jika setelah kita ngobrol banyak itu intinya mengakhiri nongkrong ya, itu biasakan untuk cheers, untuk saling minta maaf apapun yang terjadi. Jadi nggak ada luka yang dibawa pulang. Jadi itu kadang karena kan gimana ya contohnya ya di situ tuh latar belakangnya ada dia anak Surabaya, ada anak Solo, ada anak Jogja, ada anak Semarang gitu ya, ada anak Bandung, yang ada anak Madura misalnya seperti itu kan beda banget tuh karakternya. Bagi anak Surabaya mungkin yang ngomongnya rada agak dahlak gitu, saya aja dulu ketika kuliah gila masa ngomong kayak gini gitu. Kadang tuh rada gak sopan banget ya gitu ngelihatnya gitu ya. Itu bagi anak Solo mungkin dia udah kayak gak pernah aku diajarin ini, gak ada tata krama, akhlaknya di mana misalnya seperti itu. Tapi bagi anak Surabaya itu mungkin biasa. Nah, untuk menanggulangi hal itu ya kalau kita itu berteman ya, satu tongkrongan, satu komunitas, satu organisasi, sebelum pulang yaitu cheers masing-masing itu clearkan, harus ada satu orang atau dua orang, bro, sorry ya, kalau tadi ada yang tersinggung, ke dalam kita bercanda, kita semua di sini saling support kok sebenarnya. Harus ada yang seperti itu. Dan jangan lupa entah itu cheers, apalah salaman atau apalah bentuknya ya. Kalau dalam seingat saya dulu zaman kuliah itu karena saya juga dulu rada-rada ya ala-ala aktivis gitulah. Jadi kalau di tempat kopian itu kan kadang ya gitu deh model-modelannya. Nah, saya ini masuk orang yang sensitif, malahan ya hipersensitif gitu ya. Jadi saya sempat merasa kok tiba-tiba nggak enak gitu ngilang. Akhirnya ternyata secara psikologis gitu ya, orang itu terbuli karena dia nggak ngerasa, karena dia nggak merasa itu adalah sesuatu yang kasar. Bagi pembuli itu tuh biasa saja. Kenapa dia nggak ngerasa menjadi pembuli? Karena bagi dia itu biasa. Nah, ini yang harus disinkronkan antara misalnya orang yang ngomongin dengan yang ngerasa diomongin. Jadi harus, tak itu cheers atau sorry ya, ini ya, gitu. Terus saya bercanda loh tadi konteksnya, maaf ya kalau mungkin ada yang tersinggung, ya biasa nih mulut kadang kayaknya dulu waktu penciptaannya dari Tanah Sengketa, mungkin dibuat kayak bercanda gitulah. Jadi semuanya kayak jadi akrab kembali gitu lah. Kan bahasanya ya dibuat kayak gitu. Apalagi kalau itu di organisasi ya, karena kan kadang tuh merotol tuh anggota itu gara-gara mungkin kayak ngerasa sakit hati, kita kenapa dia pergi gitu ya, nggak sadar gitu. Ternyata dia ngerasa sakit hati waktu mungkin habis ngopi-ngopi terus ada yang salah omong. Ini tetap harus dilakukan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua,
ya kita ya harus karena kita ini dari berbagai mahasiswa itu kan dari berbagai daerah, berbagai bentukan pengasuhan gitu ya. Ya sebisa mungkin mulailah untuk selalu menghargai orang lain. Prinsipnya itu begini. Kamu kalau diomongin gitu sakit apa enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, di organisasi itu kita sudah mulai harus memahami bukan hanya ingin dipahami. Oh, teman saya si ini nih sensitif nih. Kalau ada dia berarti omongan gak ada halaknya yang awalnya 10 diganti menjadi 5 gitu. Oh, si B ini adalah orang yang tipikal dia alim banget gitu kan. Jangan sampai dia ngomong apa depan dia pasti bakal diceramahin panjang gitu. Oh, berarti harus direm. Jadi, biasakanlah untuk memahami terlebih dahulu sebelum ingin dipahami. Ini mungkin setiap kali entah itu di ketua organisasinya ya ditanamkan tuh nilai-nilai kayak gitu tuh. Gitu. Kalau sudah itu sudah terbentuk di kita nggak akan mudah untuk ngelontarkan kata-kata yang itu bisa menyakitkan orang lain. Tapi kalau itu tidak bisa kita lakukan, ya kita kan susah ya memahamin orang untuk bertindak sama dengan kita. Maka kembali ke cara yang pertama itu setelah kita kumpul-kumpul, kita clearkan, entah itu berpelukan atau salaman, memastikan bahwa yang terjadi tadi itu hanyalah bentuk guyonan gitu. Dan yang jadi juru bicaranya nih, siapa yang jadi juru bicaranya? Jangan yang alim suruh juru bicara, yang paling suka ngegojlokin tuh yang jadi juru bicara. Sorry ya bro, tadi kalau misalnya ada katakan maklum nih, mulut gue tercipta dari tanah sengketa kayaknya waktu itu. Jadi clear. Soalnya kalau yang alim dijadikan juru bicara saat itu yang nggak mewakili, tapi kalau yang biasanya gesreknya yang atau dia yang punya apa itu verbal yang kadang itu begitu tuh ya dia yang disuruh ngomong gitu. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa difahami Rama. Baik, terima kasih Bu Fuji. Mungkin dari Saudara Rama ada tanggapan lagi? Baik, cukup. Saya rasa terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Tadi saya melihat ada Saudara Rian. Apakah masih ingin bertanya? Atau bisa dilempar? Oh, Iya. Terima oke, kasih silakan, moderator Saudara. kesempatannya. Iya. Jadi saya mau bertanya Bu, ini mengenai apabila kita punya teman yang kita lihat itu punya masalah dengan mental, punya mental issue. Nah itu kapan kita tahu kita harus menyarankan pertolongan profesional gitu Bu, dan gimana cara kita mengajak kawan kita itu. Terima kasih. Oke. Baik, ini langsung ya. Saya jawab pertanyaan dari Rian. Wah, ini mulai tumbuh kepekaan akan kesehatan mental nih. Kapan sih kita mulai perlu merujuk dia untuk datang ke profesional? Satu, ketika dia mulai menarik diri lebih dari seminggu. Menarik diri itu entah dari teman-temannya, dari keluarganya, dari pacarnya yang biasanya dia aktif, misalnya orangnya itu selalu yes, kemudian tiba-tiba dia kayak ngilang-ngilang itu, seminggu, 2 minggu. 2 minggu itu sudah perlu diwaspadai banget. Yang kedua, pada saat dia mulai jadwal tidurnya kacau, kalau itu dalam sekontrakan. Dan kemudian statusnya entah itu di media sosial mulai sering gelap gitu. Ada nggak sih status gelap aja gitu kan, nggak ada apa-apa tapi kayak gelap gitu. Terus di pojok ada tulisan kemerincil apa kecil. Nah itu ciri-ciri orang tuh lagi nggak baik-baik aja. Atau dia mulai posting status-status yang bijak. Apalah pokoknya apalah ya contohnya itu tuh ciri-cirinya orang tuh nggak baik-baik aja, dia sedang membutuhkan penguatan gitu. Atau dia suka menyanyikan lagu-lagu melo dan itu berturut-turut seperti itu. Atau dia mulai
yang awalnya dia nggak sakitan, tiba-tiba dia kayak mulai sering pusing, mulai ngeluh apa, pokoknya ada bagian-bagian badan yang itu biasanya ya perut, asam lambung, pusing, kaku, insomnia. Nah, itu lebih dari 2 minggu, itu perlu diwaspadai. Kalau diajak ngomong, sering ngomong, kayak mati enak nih. Kayaknya kalau orang mati tuh nggak ada tanggungan ya. Nah, kayak gitu-gitu tuh, itu perlu diwaspadai. Atau mending kayaknya aku pergi ke bulan, enak kali ya, nggak ada di sana. Atau aku pergi ke dunia lain, aku nggak. Itu celetukan-celetukan seperti itu mulai diwaspadai, harus diwaspadai. Kalau pada laki-laki, teman-teman ada hal yang menarik sebenarnya terkait dengan kesehatan mental. Laki-laki itu lebih tidak terdeteksi loh daripada perempuan, karena dia tidak mampu mengekspresikan, jadi lebih misterius. Kalau perempuan itu lebih mudah untuk diketahui sebenarnya. Kemudian, oh ini sekalian ya, dan pertanyaan memposting quotes ya, memposting quotes itu di media sosial. Iya, kalau dia tidak biasanya kayak gitu, tiba-tiba muncul, itu memang perlu diwaspadai. Ya, kecuali kalau kalau saya di media sosial saya memang sering posting quotes itu ke dalam rangka memberikan edukasi kesehatan mental. Tapi kalau dia nggak biasanya tiba-tiba dia memposting kata-kata quotes atau bijak atau apalah itu perlu diwaspadai. Caranya gimana? Perlahan-lahan dekati dia. Jika tidak bisa mendekati dia secara langsung, dekati orang terdekatnya, entah itu pacarnya atau sahabatnya atau keluarganya. Bisa ditanya, ada apa? Ada masalah apa? Kok sepertinya dia terlihat seperti ini? Kalau misalnya memungkinkan untuk diajak komunikasi, kamu itu bisa bercerita tentang, aku pernah, misalnya kayak gini nih, aku tuh pernah ikut seminar kesehatan mental loh, gitu. Kayak katanya itu orang cemas, sakit, stres itu wajar, sama kayak orang flu batuk. Orang flu batuk terus nggak sembuh-sembuh ke dokter, wajar kan, gitu ya. Nah, kalau kita itu juga secara psikologis lagi stres, lagi sumpek, nggak karuan, wajar kalau kita juga butuh untuk berobat. Mau nggak kamu datang atau tak antar untuk ke profesional, kayak gitu. Iya, emang aku gila apa gitu ya. Nah, ini nih paradigma yang salah banget di masyarakat. Kalau datang ke psikolog, kalau datang ke psikiater itu pasti udah gangguan jiwa, udah gila, itu udah jadi makhluk yang paling hina. Enggak. Jadi sama gitu loh. Kalau teman-teman itu juga lagi demam tinggi dibawa ke rumah sakit, wajar kan? Nah, kita ini manusia biasa yang juga ada batas kemampuan kesehatan psikologisnya gitu loh. Jadi Anda cemas, Anda oleng, itu wajar, gak apa-apa. Kalau Anda keseringan main di luar, masuk angin, Anda butuh obat kan? Ya sama, kalau Anda terlalu banyak tekanan, ya nggak masalah. Kalau dia bilang, duh nanti aku apa kata orang gitu ya. Orang yang dia tidak sehat mental tuh bukan berarti dia tidak beriman ya, bukan berarti dia bukan orang baik, nggak seperti itu. Tidak ada korelasi antara keimanan dan gangguan jiwa, tuh nggak ada ya, nggak ada seperti itu tuh. Jadi kalau dia misalnya nanti aku gimana, takutnya aku dianggap gila, enggak. Kalau katanya Bu Fuji tuh kalau kamu kayak gini nih kayak flu batuk, cuma batuknya sudah mulai akut, sudah harus diobatin gitu. Buat seperti itu. Jadi bisa diberikan pengandaian seperti itu. Atau Anda juga boleh bercerita mengenai beberapa pengalaman teman-teman Anda yang bisa sharing atau curhat. Kenapa sih harus ke profesional? Karena apa? Satu, di profesional itu sudah ada sumpahnya. Bukan ngegibah ya, tapi benar-benar Anda bercerita itu diberikan solusi. Yang kedua, di profesional cerita Anda nggak akan bocor kemana-mana ya, beda dengan yang lainnya. Itu bisa diberikan pemahaman seperti itu mungkin. Tadi yang bertanya siapa, saya lupa namanya. Ya mudah-mudahan bisa dipahami kayak gitu. Atau berikan aja di media sosial. Kalau sekarang ini di Indonesia ada 119 ya, sejiwa, itu gratis, silahkan telepon ke sana. Anda boleh tidak menunjukkan identitasnya juga nggak masalah. Jadi bisa diarahkan ke sana. Gitu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Fuji atas jawabannya. Mungkin dari Saudara Rian ada tanggapan? Iya, jadi berarti kalau misal teman kita ada masalah gitu, sebelum diajak dikasih itu tadi Bu ya, pencerdasan bahwa kalau misal sakit mental itu nggak apa-apa, bahwa itu wajar sama kayak sakit-sakit yang lain gitu Bu ya. Yes, Ya, benar. makasih Bu. Ya, sejauh ini sudah jelas Bu. Ya, makasih banyak.
sudah mau menjadi pemateri di DPK Gemenifapet. Oke, sama-sama. Terima kasih atas kesempatannya juga. Mungkin untuk sesi tanya jawab ini kita cukupkan karena durasi sudah habis ya. Sebelum menutup acara webinar pada kali ini, saya akan membacakan kesimpulan webinar kali ini, yaitu menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik pandemi seperti ini. Jangan pernah merasa sendirian, karena kita menghadapi pandemi ini secara bersama-sama. Jangan lupa untuk selalu apresiasi diri sendiri. Terima kasih. Mungkin dari Ibu Fuji ingin menyampaikan closing statement. Ya, oke. Terakhir, mungkin saya berpesan kepada semuanya, siapapun itu yang ada di sini, yang mungkin tidak sedang baik-baik aja, ya. Sama seperti tadi yang selalu saya tekankan, ketika Anda pernah punya luka di masa lalu, Anda punya pilihan untuk satu. Anda mau berdamai dengan luka itu, Anda mau menjadi pelaku atau membalaskan luka itu pada orang lain, atau Anda menjadi korban. Karena Anda dihadapkan dengan 3 pilihan, maka pilihan yang terbaik berdamailah dengan apapun yang terjadi di masa yang lalu. Kemudian yang ketiga, kebahagiaan itu kita sendiri yang menentukan. Jangan pernah menggantungkan kebahagiaan pada apapun dan siapapun. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Fuji atas closing statement-nya yang sangat luar biasa, dan terima kasih juga sudah menjadi pemateri, memberikan banyak ilmu, dan semoga ilmu yang telah diberikan oleh Bu Fuji bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih pula kepada seluruh peserta yang sudah hadir di acara webinar ini. Saya Latifah Aulia Hairi, undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih pemateri. Ya, oke. Saya Liv ya. Selamat sore, selamat beraktivitas. Ya, terima kasih Bu Fuji. Yuk. Kak, pertanyaan